kurangi tidur dan berzikirlah. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian sufi mampu menjadikan tidur sebagai zikir, tapi hatinya tetap terjaga dan sadar bahwa dia sedang bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Salih, memperbanyak tidur dan tidak berzikir justru hanya menimbulkan sifat malas serta dapat melalaikannya dari amalan-amalan sunnah di malam hari seperti sholat dan zikir. Maka dari itu wajar saja jika Rasulullah menganjurkan kita untuk mendirikan sholat di malam hari, berzikir, bermunajat, tafakkur, dan mengerjakan amalan nawafil agar kita selalu terjaga dan mampu menumbuhkan sifat kemalaikatan dalam diri. Mereka yang kuat sholat dan zikir di malam hari adalah orang yang hatinya senantiasa terjaga dan mampu menahan ngantuk agar dirinya selalu menghadap Allah. Penjelasan dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang mengurangi kebiasaan tidur dapat menjadi pelajaran berharga. Ini adalah riyadhah yang harus dijalani para salih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrohu mengatakan, barang siapa yang memilih tidur dan mengalahkan hal-hal yang dapat menyebabkan keterjagaan, sungguh dia telah memiliki sesuatu yang paling kurang, paling rendah pertemuan dengan kematian, serta melalaikan seluruh kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidur adalah saudaranya kematian. Karena alasan inilah sifat tidur itu tidak boleh melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya terdapat semua sifat-sifat kekufuran. Begitu juga para malaikat, karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat tidur dinafikan dalam diri mereka. Begitu juga penghuni surga, karena mereka berada di tempat yang paling tinggi, paling suci, paling berharga, dan paling mulia. Maka sifat tidur juga dinafikan dari dalam diri mereka semua, karena sifat tidur itu adalah sifat yang menunjukkan kekurangan di dalam keadaan mereka. Maka kebaikan yang paling sempurna adalah di dalam keadaan sadar. Adapun
keburukan yang sempurna itu terdapat dalam sifat tidur dan lalai. Maka barang siapa yang makan dengan menuruti hawa nafsu, dia akan banyak makan, banyak minum, banyak tidur dengan waktu yang sangat lama, dan dia akan menyesal dan akan kehilangan banyak kebaikan. Barang siapa yang makan sedikit dari barang haram itu, seperti orang yang makan barang yang halal, tetapi banyak dengan menuruti hawa nafsunya. Karena sesungguhnya barang yang haram itu akan menutupi keimanan dan membuatnya menjadi gelap, sebagaimana arak itu dapat menutupi akal dan membuatnya menjadi gelap. Apabila keimanan sudah menjadi gelap, tidak akan ada lagi sholat, ibadah, dan keikhlasan yang baik. Barang siapa makan barang halal dalam jumlah yang banyak karena adanya perintah, dia seperti orang yang makan barang halal dengan jumlah sedikit dan kuat menunaikan ibadah. Barang siapa yang halal itu ibarat cahaya di dalam cahaya, adapun barang yang haram itu ibarat kegelapan di dalam kegelapan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka makanan yang halal dengan menuruti hawa nafsu tanpa adanya perintah, dan makan makanan yang haram itu dapat menyebabkan cepat tidur. Dengan demikian, tidak ada kebaikan di dalamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Gaib. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga kita semua jamaah Al-Barokah segera mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah umroh dan haji bersama-sama ke tanah suci Mekah. Amin. Wahai para saudaraku jamaah Al-Barokah, sejatine wong kang urip mulya, 1. bekerja tanpa disuruh, 2. disiplin tanpa diawasi, 3. tanggung jawab tanpa diminta. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama Jalur Langit. Saklawase. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Konten kreator YouTube Guismed Official B Support. 1. Warkop Al-Barokah. 2. Duta Family Al-Barokah adalah tempat curhat, pemberi sarana, solusi, dan arahan, serta pencinta support saling sambung doa bersama Jalur Langit. Terbuka untuk siapa saja. Duta Family Al-Barokah, alamat Jalan Sumber Ilmu, RT 27 RW 03, Dusun Joban, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jatim.
Duta Family Al-Barokah bekerja sama dengan UDKM Al-Barokah, Padepokan Laskar Al-Barokah, Jamaah Al-Barokah, YTPJ Official. Konten kreator YouTube Gusmet Official, karya mandiri.